Ini adalah momen yang sangat penting untuk Bitcoin karena setelah harga berhasil naik dari 60.000 ke 68.000 ya, saat ini harga berada di kisaran 68.000. Secara daily time frame kita bisa lihat harga sedang di level resistance dan banyak sekali yang nanya kepada saya, Ko, apakah Bitcoin akan breakout sekarang atau kita akan koreksi lagi, turun lagi, konsolidasi lagi dan potensi reversal dan turun ke bawah 60.000 ya. Apakah kali ini akan breakout atau Bitcoin akan reversal karena sedang berada di resistance dan turun ke bawah? Ya. Jadi itu adalah pertanyaan yang saya dapatkan dari beberapa orang dan di video ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan kalian. Jadi menurut saya tidak penting mau breakout kapan. Mau breakoutnya sekarang, mau breakoutnya minggu depan, mau breakoutnya bulan depan, mau breakoutnya 2 bulan lagi. Itu tidak penting dan teman-teman gak usah peduli. Ya. Gak usah coba timing the market. Apa yang kalian harus lakukan adalah fokus kepada trennya. Saat ini tren Bitcoin sedang ngapain? Jelas-jelas trennya sedang naik ke atas. Jika trennya sedang naik ke atas, cepat atau lambat Bitcoin akan naik. Teman-teman tidak harus peduli ya, tidak usah peduli kapan Bitcoin breakout, kapan Bitcoin naik ya. Dari sini naik lagi atau enggak, gak usah peduli. Teman-teman hanya harus peduli saat ini trennya sedang ngapain. Jika overall tren besarnya sedang bullish, maka cepat lambat harga akan mengalami kenaikan ya. Teman-teman gak usah peduli ke depan bakal bagaimana. Ini ada quotes bagus dari mentor saya dan quotesnya itu professional traders react to the market. Newbie traders predict the market. Artinya apa? Trader yang newbie, trader yang lost itu coba prediksi marketnya. Coba timing marketnya. Oh, kayaknya ini minggu depan udah siap breakout nih. Kalau menurut pola prediksi saya ini 5 jam lagi akan breakout ini harga nih. Itu semua bullshit. Gak usah predict the market. Wall Street gak pernah predict the market. Ya karena Wall Street yang gerakin ya. Tapi professional trader tidak mencoba predict the market. Kita ngapain guys? Kita reaksi ya. Selama harga masih uptrend dan masih aman, kita akan sabar dan hold karena kemungkinan besar harga masih akan lanjut kenaikannya. Tetapi jika secara teknikal sudah ada tanda bahaya, sudah ada tanda bahwa market trennya sudah reversal, maka kita akan reaksi terhadap data tersebut. Ya, ingat, professional traders reaksi, ya, professional traders react. Kita bereaksi, kita nggak coba prediksi. Kita hanya reaksi atas pergerakan market. Saat ini pergerakan marketnya seperti apa? Jelas-jelas bullish, ya. Trennya jelas-jelas bullish. Jadi kita ngapain? Kita sabar, kita hold, cepat lambat Bitcoin akan naik. Nggak peduli kapan. Ya, gak peduli kapan, selama trennya masih aman, cepat lambat akan naik. Jika sudah ada tanda-tanda perubahan tren, barulah di situ kita ambil action plan lagi. Mau kita keluar dulu dari market atau kita stop loss atau take profit, yaitu nanti ya. Selama uptrendnya masih terbentuk ya, selama uptrendnya masih berjalan dan selama tidak ada tanda perubahan tren, maka Bitcoin masih aman dan cepat lambat akan naik. Kalau kali ini koreksi ke dalam lagi ya, koreksi ke dalam range konsolidasi ini, maka kita hanya perlu sabar lagi ya, sabar lagi ya, karena overall trend besarnya masih bullish, suatu saat cepat lambat Bitcoin akan naik ya. Ini adalah long term view Bitcoin ya. Kita bisa lihat long term Bitcoin trendline dan di saat trendline-nya dan juga level all time high-nya sudah makin sempit ya di sini, kita bisa lihat di sini dan di sini juga, Bitcoin selalu mengalami kenaikan ya, Bitcoin selalu breakout. Saat ini kita sudah berada di level sempit itu ya, triangle pattern ya, kita sudah di pojok triangle pattern-nya ya, seperti bisa dilihat di sini dan juga di sini ya. Setiap kali ini terjadi, Bitcoin mengalami kenaikan dan breakout ya. Jadi kemungkinan besar jika kita lihat polanya, kemungkinan besar Bitcoin akan breakout. Cepat lambat Bitcoin akan breakout. Also, ini adalah chart
yang menunjukkan kinerja Bitcoin setelah pemilu Amerika Serikat. Kita bisa lihat ya, di halving 2012, Bitcoin garis merah, Bitcoin terbang setelah US elections, terbang. Di siklus 2016, Bitcoin terbang setelah US election. Ini garis biru, terbang setelah US election. Sama, di siklus 2020, Bitcoin terbang setelah US elections. Ya, kita bisa lihat garis orange di sini, US elections, harga terbang. Ya. Di siklus 2024, USA elections itu di minggu pertama November. Kalau nggak salah November 4 ya, harus cek lagi saya lupa. Ya. Dan jika history repeat, jika sejarah berulang, kemungkinan besar Bitcoin akan terbang dan mengalami kenaikan mulai dari bulan November. Ya, data historikalnya sudah ada, data historikalnya mendukung. Mari kita wait and see. Tapi teman-teman harus siap-siap saja ya, karena ini data ya, ini data yang real ya. Ini data yang menunjukkan kinerja pasar Bitcoin secara real loh. Ini bukan prediksi, ini bukan bacot-bacotan ya. Karena saya tahu banyak sekali influencer yang bacot-bacotan doang ya. Yang ngomong nggak pakai data, yang ngomong hanya berdasarkan feeling atau mood mereka, atau ya cuman make up stories ya. Teman-teman nggak mau dengerin orang seperti itu. Teman-teman mau dengerin orang yang bicara berdasarkan data. Dan ini adalah data yang saya sajikan. Next, sekarang saya mau tunjukin teman-teman options data ya. Jadi ini adalah options open interest untuk expiry date 27 Desember tahun 2024 di exchange Deribit. Dan Deribit ini adalah exchange crypto options terbesar di dunia, nomor 1. Kita bisa lihat ada open interest untuk call option ya, sebesar 9.000 kontrak dengan notional value 600 juta US dollar. Di strike price 100.000 US dollar. Artinya apa? Jadi call option itu memberi pemegang optionnya hak untuk membeli suatu aset, in this case Bitcoin, di strike price yang sudah ditentukan, which is di sini 100.000, sebelum expiry date. Ya. Jadi data ini menunjukkan apa? Ya. Kita bisa lihat banyak sekali investor yang open call option di strike price 100.000 US dollar untuk expiry date Desember 27, 2024. Artinya apa? Ini menunjukkan sentimen bullish dan kepercayaan investor ya. Karena mereka membeli options contract untuk strike price 100.000, maka mereka percaya ya, kisaran tanggal expiry date ini ya, kemungkinan sebelum expiry date ini di 27 Desember 2024, Bitcoin akan naik ke atas 100.000 ya. Bitcoin akan ke 100.000 atau di atas 100.000 ya. Kalau mereka tidak percaya itu, mereka tidak akan membeli call option di strike price 100.000 ya. Notional value-nya cukup besar ya, 600 juta US dollar jika optionnya di exercise gitu. Jadi ini adalah data yang sangat bullish untuk Bitcoin. Ini menunjukkan sentimen yang bullish. Ini menunjukkan investor confidence dan investor optimism. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan ya Bitcoin bisa mencetak 100.000 US dollar di tanggal 27 Desember 2024. Ya plus minus lah ya, kisaran tanggal segitu. Dan kita juga bisa lihat ya, call option ada notional value untuk call option ya, untuk expiry date ini itu di angka 4 miliar US dollar. Sedangkan put option itu basically untuk sell Bitcoin. Notional value-nya itu di 1,6 billion US dollar. Artinya apa? Lebih banyak investor yang saat ini memegang call option dibanding put option. Artinya apa? Karena lebih banyak orang yang memegang call option, ini menunjukkan secara overall ya, secara gambaran besar, investor lebih optimis terhadap masa depan Bitcoin dibanding penurunan harganya, begitu. Karena banyak yang memegang call option, artinya a lot of investors are betting that harga Bitcoin akan naik ke atas. Ya.
Seperti itu. Jadi ini data yang sangat bullish, menunjukkan investor sentimen yang sangat bullish, dan yes, menurut saya pun juga percaya Bitcoin akan hit 100.000 di akhir tahun. Let's see ya, let's see. Cepat lambat banana zone is coming, cepat lambat Bitcoin akan breakout, cepat lambat Bitcoin akan hit 100.000. Pertanyaannya adalah, apakah kalian cukup sabar untuk menunggu itu terjadi? Ya. Jangan kena false breakdown ya, jangan kena jebakan market maker. Jika harga turun itu hanya koreksi normal, maka malah itu adalah peluang untuk beli Bitcoin lebih banyak ya. Bitcoin adalah aset yang akan naik selamanya seiring dengan depresiasinya nilai mata uang fiat. Jika teman-teman sabar, teman-teman akan mendapatkan keuntungannya. Jika teman-teman tidak sabar, ya, dan teman-teman ya buy sell, tektok sana sini, ya, adanya teman-teman menghabiskan uang kalian di biaya komisi, dan adanya teman-teman buang-buang uang, buang-buang waktu, ya, karena di saat Bitcoin naik, kenaikannya itu sangat cepat. Dan apakah teman-teman bisa reaksi secepat itu untuk buy di saat Bitcoin lagi naik? Saya sih ragu ya, karena Bitcoin di saat lagi naik itu naiknya cepet banget. Dan kadang kita suka ketinggalan kenaikan tersebut. Jadi saya rekomendasikan untuk buy and hold saja. Beli, lupakan. Ya, tahun depan kita bungkus profit. Gak usah tektok-tektok, gak usah pantau setiap menit. Ya. Gak usah buy sell gitu. Adanya kalian bayar komisi mahal. Buy and hold, sabar, dan kalian akan mendapatkan keuntungannya. Anyways, sampai sini saja untuk video kali ini. Like jika teman-teman menyukai video ini, komen pendapat kalian, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe jika teman-teman ingin video lebih banyak dari saya. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARK online class untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon. Silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Tapi jika tidak mau, silakan join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, tips, edukasi, dan insight yang pastinya akan membantu trading dan investasi kalian semua. Thank you semua sudah nonton video ini. Sampai jumpa dan sehat selalu.